Kenapa tiba-tiba saya berdoa ada kuasa lain? Karena memang iblis itu licik Bapak Ibu ya. Dia bisa melintir. Kadang-kadang yang dikotbahkan ini nggak ada tujuan seperti itu, tapi bisa dipelintir begitu. Jadi aku perintahkan untuk semua kuasa kegelapan meninggalkan tempat ini, sehingga semua firman yang diberitakan ini bisa diterima dengan sukacita. Nah, hari ini sebenarnya saya ini duet dengan Pak Gerson, Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba Pak Gerson nggak datang. Kaget saya Bapak Ibu. Saya datang cari Pak Gerson mana? Pak Gerson di Lombok loh. Bukannya kemarin itu sudah janjian sama saya, dia kasih ayat saya, Pak Gerson mau apa khotbahnya, nanti aku teruskan. Terus dia kasih, berapa menit? 20 menit katanya. Ya wis, langsung saya tulis khotbahnya. Selasa saya sudah selesai Bapak Ibu, saya senang-senang, saya pergi ke sono ke sini kan sudah selesai khotbahnya kan cuma Pak Gerson saya nyambung aja. Ternyata Pak Gerson nggak ada. Aduh alamak, seandainya saya nggak siap, terus tak kasih no Pak Gerson kabeh, waduh bisa tak jak nyanyi terus di sini Bapak Ibu. Mateng kowe, iya toh. Nah ini, tapi ini ya sukacita saja ya. Bisa tak jak nyanyi nyembah, oleh sebab itu Pak Titi tak suruh standby di sini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan kasih kesaksian sedikit. Kemarin sore, sekali lagi saya berkali-kali Bapak Ibu mengalami seperti ini sebenarnya berkali-kali. Saya lihat YouTube tentang fakta Alkitab. Bahwa Gunung Sinai yang sebenarnya itu adalah di tanah Arab. Nah pada waktu saya lihat itu, terus kan Gunung Sinainya atasnya ini kan gosong semua ya. Terus saya lihat itu, pertama saya membayangkan wow pada waktu itu Tuhan datang di atas Gunung Sinai dan tiba-tiba kan seperti api yang menghanguskan sampai bangsa Israel ngomong jangan deket-deket, jangan deket-deket. Nah, begitu panasnya mungkin ya api yang menghanguskan sampai sekarang itu Gunung Sinainya itu hitam di atasnya itu hitam semuanya. Saya ingin ke sana Bapak Ibu, tapi akses ke sana masih belum bisa, belum oke karena ada pihak-pihak yang tidak senang kalau kita di sana. Di Laut Merah di dekat Arab itu ditemukan roda-rodanya keretanya Firaun Bapak Ibu. Semua ini benar fakta Alkitab. Fakta Alkitab ini nanti bisa dilihat di YouTube. Itu betul Bapak Ibu. Nah ditemukan di sana. Pada waktu saya lihat itu, tiba-tiba Bapak Ibu, saya ini sudah tidak ada di ruangan itu. Saya kan di kamar, saya duduk. Saya merasa saya ada di suatu tempat. Tempatnya itu wow, luar biasa Bapak Ibu. Ada air mengalir, kan tidak ada hubungannya itu air mengalir itu ya. Dengan Gunung Sinai gosong itu ya. Tiba-tiba ada air mengalir. Terus yang paling luar biasa, ini adalah hati ini jadi berubah. Jadi hatinya ini seneng, sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tidak bisa ditulis dengan kata-kata. Damai sejahtera suka, tidak cukup. Kata-kata manusia tidak bisa mengungkapkan sukacitanya di surga. Luar biasa. Saya melihat, Paul, enaknya Bapak Ibu, senangnya. Kita tidak seperti di sini yang gerongsong terus hati ini kadang tidak enak, kadang enak. Di sana sudah tidak ada lagi itu semua. Dan semuanya enak dan luar biasa enak. Tidak bisa diucapkan kata-kata. Terus saya ini dari penglihatan seperti itu saya ini mikir, wah alangkah luar biasanya. Saya percaya yang diangkat kemarin itu adalah manusia roh saya. Bukan tubuh saya. Karena yang betul itu kita ini bukan manusia yang ada dalam tubuh ini. Amin. Kita adalah manusia roh yang punya jiwa dan tinggalnya di dalam tubuh. Nah, terus paginya saya ini kan nyembah Tuhan. Ngambil gitar, terus duduk di bawah. Anjing saya ini duduk di pangkuan saya sini. Dulu kalau lihat gitar saya nyembah dia takut tuh, lari masuk kolong. Tapi sekarang dia biasa Bapak Ibu. Saya nyembah dia langsung duduk di pangkuan saya. Terus saya ini ngomong sama Excel seperti ini. Excel,
Kamu sebenarnya ini suka menyembah Tuhan sama mama ya. Tapi karena kamu di gereja itu sebenarnya mama ini pingin ngajak kamu ke gereja. Tapi karena di gereja itu kamu tidak boleh masuk. Mama akhirnya tidak bisa ajak kamu ke gereja. Tapi nanti di sorga kamu akan selalu sama mama ke gereja. Kan di surga itu ada gereja Bapak Ibu. Nah pada waktu kesaksiannya Valeri di surga itu ada gereja. Kamu nanti akan tinggal di istananya Tuhan Yesus. Kamu akan ikut ke kemanapun mama pergi. Kamu bisa ngomong dan semuanya. Saya ngomong-ngomong seperti itu. Saya nyembah Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan kasih revelation kepada saya. Ayat ini muncul. Makanya penyembah itu dapat banyak dari Tuhan Bapak Ibu. Nah, kalau barang siapa menyembah aku, menyembah Elohim, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tak tanyai sekarang. Bagaimana sih menyembah dalam roh dan kebenaran? Ada yang bisa jawab? Bagaimana menyembah roh dan dalam roh dan kebenaran? Elohim itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Singkat cerita, Bapak Ibu, Tuhan itu jabarkan. Kamu inilah manusia roh. Jadi yang nyembah itu sebenarnya rohmu. Bukan jiwa. Kan tadi saya jengkel toh Bapak Ibu. Pertama kali saya nyembah, itu bisa konsen. Tiba-tiba ngelambiar. Pernah enggak seperti itu ya? Pikir sana, pikir sini, pikirannya jalan-jalan ke sana. Terus saya ini kenapa sih Tuhan? Aku ini mau nyembah kamu, tapi pikirannya itu pertama kali bisa nyembah, bisa konsen, tiba-tiba langsung lari ke sana ke situ, ke sana ke situ. Terus saya tanya, kenapa ini Tuhan? Terus tiba-tiba ayat itu muncul. Elohim itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Terus kan tanya, terus maksudnya apa Tuhan? Tuhan itu ceritai sama saya. Kamu ini kan manusia roh. Kamu ini kan sudah dibenarkan oleh Bapa karena pengorbanan Yesus. Jadi kamu ini orang benar, roh dan kebenaran. Barang siapa menyembah Elohim, karena Elohim itu roh, dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau dia tidak bisa menyembah dia dalam roh dan kebenaran, dia tidak bisa ketemu Elohim. Tidak bisa ketemu Elohim. Jadi orang yang tidak kenal Yesus, dia tidak bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak bisa menyembah tidak bisa menyembah Elohim. Kelihatannya mereka menyembah, tetapi itu tidak masuk Bapak Ibu. Karena menyembah roh di dalam roh. Rohnya belum selamat. Rohnya belum benar. Bagaimana bisa ketemu dengan Bapa yang benar itu? Dengan Elohim yang benar itu. Barang siapa menyembah dia, harus orang percaya. Harus percaya, kamu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu dibenarkan, kamu bisa menyembah Elohim. Kamu bisa ketemu dia karena rohmu sudah benar. Roh dan kebenaran. Nah, lalu roh dan kebenaran ini, roh kita ini yang sudah benar ini, kalau kita gelambiar nyembahnya, terus no Bapak Ibu, teruskan. Jangan berhenti, teruskan. Karena nanti jiwa ini akan mengikuti, ditarik sama roh. Jiwa ini akan mengikuti dan tubuh ini akan mengikuti. Oleh sebab itu makanya Daud bisa menari Bapak Ibu. Ayo. Bila roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Jadi pertama kali menyembahnya dalam roh. Terus nanti jiwanya ditarik Bapak Ibu. Jiwanya itu lama-lama bisa dibawa fokus. Terus setelah jiwanya fokus, tubuhnya ini mengikuti Bapak Ibu. Daging ini bisa tunduk kepada roh. Oleh sebab itu harusnya bukan roh tunduk kepada daging. Kan dikatakan roh penurut, daging lemah. Harusnya rohnya kan kuat Bapak Ibu. Daging ini sebenarnya lemah.
Tapi karena kita turuti terus, jadi kuat. Tapi daging ini sebenarnya lemah. Roh penurut, daging lemah. Bagaimana caranya? Rohnya ini dikuatin Bapak Ibu. Kita nyembah dia, nyembah Tuhan. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku. Tolong ditampilkan. Ku sembah kau Tuhan. Dalam kekudusanku. Kekudusanku. Ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadiratmu. Dengan segenap hati. Dengan rohmu. Dengan segenap jiwa. Ini mengikuti, jadi dari roh dulu. Jadi kalau menyembah Tuhan, terus pikirannya ngelambiar, jangan berhenti. Terus no. Dengan segenap hati. Hati ini bicara roh ya Pak. Dengan segenap jiwa. Mengikuti. Dengan kekuatanku daging. Ku sembah kau Tuhan. Dalam kekudusanmu. Ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadiratmu. Sebab engkau yang kudus. Sebab engkau yang kudus. Anak domba Bapa. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang saya dapatkan. Revelation yang saya dapatkan. Jadi kita ini bisa ketemu Tuhan. Karena roh kita sudah dibenarkan. Menyembah dia di dalam roh. Nanti jiwamu ini mengikuti Bapak Ibu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Nanti lama-lama bisa nari. Seperti saya. Tiba-tiba di kamar bisa nari-nari sendiri. Karena pertama kali enggak semudah itu Bapak Ibu. Nyanyi. Masuk dalam hadirat Tuhan enggak mudah. Tapi kalau kita wis masuk Bapak Ibu. Pikiran ini dikuasai semuanya oleh hadirat Tuhan. Kita bisa nari. Nah, kita kembali firman Tuhan. Ini judulnya Pak Gerson. Saya ngikut ya. Pak Gerson itu kasih judul tegak di dalam iman. Diambil dari 2 Korintus 13 ayat 5. Nanti Pak Gerson tidak boleh khotbah ini lagi. Karena aku udah khotbahkan ya. Dia tak cari bahan lain. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. IMB-nya ada, Dela. Bisa ditampilkan IMB yang kecil-kecil ya, enggak bisa. Tapi sebenarnya hampir sama, aku udah selidiki, tapi cuma lebih mudah dimengerti. Ujilah dirimu, kenapa kita suruh uji diri?
Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dan jadi ini, maksud ayat ini adalah kesadaran akan Kristus di dalam kita itu adalah sangat penting, Bapak Ibu. Makanya dikatakan, ujilah dirimu. Disuruh uji. Apakah kamu tetap percaya? Maksudnya gitu. Selidikilah dirimu, apakah kamu yakin akan dirimu bahwa Kristus ini ada di dalam kamu. Karena dikatakan tadi ya, kalau kita tidak yakin akan Kristus, Yesus yang adalah Tuhan, pencipta, alam semesta, itu ada di dalam kita, maka kita tidak akan tahan uji. Saya ulang sekali lagi. Dikatakan kalau kamu tidak yakin, kalau kita tidak yakin bahwa Kristus yang adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi itu ada di dalam kita, maka kita tidak akan tahan uji. Di dalam hidup ini Bapak Ibu, ujian bisa datang setiap saat. Di dalam hal apapun, ujian bisa datang. Kalau sekolah, ujian ada. Hidup ini juga ada ujian Bapak Ibu. Nah, tetapi bila kita sadar Kristus ada di dalam kita, maka akan timbul iman percaya bahwa kita ini tidak sendiri. Ngerti ya? Jadi kesadaran akan Kristus ada di dalam kita itu sangat penting. Karena akan timbul iman percaya bahwa Dia pasti bisa. Dia yang akan dan pasti bisa menyelesaikan semua masalah, ujian, persoalan, atau apapun yang kita hadapi di dalam hidup kita. Jadi kesadaran akan Christ in me, Kristus di dalam kita, ini sangat penting. Makanya Pak Gerson suka ngomong, hidupku ini Kristus, bukan aku. Ada lagunya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Benar Bapak Ibu, Yesus di dalam kita. Kita bisa lakukan semuanya dalam hidup ini. Kita bisa makan, kita bisa jalan-jalan, kita bisa menikmati hidup, kita bisa kerja, kita bisa semua apa yang kita lakukan di dunia ini, itu kita bisa ini karena Kristus. Jadi bukan karena kita pinter, bukan karena kita apa-apa, tapi semua karena Kristus. Nah, Yesaya 26 ayat 12. Dikatakan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, kelihatannya kita yang mengerjakan. Engkaulah yang melakukan bagi kami. Karena Dia ada di dalam kita Bapak Ibu. Jadi kelihatannya kita yang mengerjakan. Kelihatannya kita yang melakukan, yang bekerja. Tapi kesuksesan itu datangnya dari Tuhan. Kelihatannya kita minum obat. Tapi kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Ada orang yang minum obat tidak sembuh Bapak Ibu. Banyak itu. Ada yang tidak minum obat bisa sembuh. Siapa yang lakukan itu? Tuhan. Ada yang orang kerja tapi gak diberkati Bapak Ibu. Tapi ada orang yang kerja diberkati. Siapa yang melakukan? Tuhan Bapak Ibu. Jadi semua kalau kita lihat orang-orang yang tidak percaya ya Bapak Ibu. Saya lihat banyak kejadian ya. Orang-orang tidak percaya. Orang-orang di luar sana. Mereka juga lakukan yang sama dengan kita. Tapi bedanya kita ada Kristus. Harusnya Bapak Ibu di dalam kasih karunia ini. Kesadaran akan Kristus ini kuat. Mereka tidak sadar akan Kristus. Tapi kita tahu bahwa Christ in me. Jadi
kesadaran akan Kristus di dalam kita, ini sangat penting. Kalau kita sadar Kristus yang melakukan di dalam kita, maka apa? Kalau kita tahu, oh aku ada persoalan, terus ternyata kita gak bisa pecahkan itu. Persoalan ini berat banget, tapi kita tahu Kristus ada di dalam kita. Dia yang akan menyelesaikan persoalan ini. Otomatis ada apa? Damai. Damai dari Tuhan yang akan memenuhi hati kita. Karena kita percaya kalau Tuhan bersama kita, berarti Tuhan itu di pihak kita. Dia yang akan berperang ganti kita. Siapa yang dapat melawan Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu. Seperti peristiwa saya yang kemarin dulu itu Bapak Ibu, 2021. Itu secara manusia tidak mungkin. Peristiwanya pasti tahu Bapak Ibu. Saya bisa menang itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Itu karena Tuhan, Christ in me. Tuhan ada di pihakku. Siapa yang melawan aku? Kalau Elohim di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak ada Bapak Ibu. Kesadaran akan Kristus ada di dalam kita, ini harus senantiasa kita sadari. Bukan hari ini saja di gereja, bukan saat kita ngomong-ngomong saja, tapi setiap detik, setiap waktu dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Aku telah mati, tapi yang hidup adalah Kristus. Nah, jadi kalau kita menghadapi persoalan, kita ngomong, oh iya ada Kristus kok. Pasti dia yang atasi semuanya. Menghadapi apapun, oh ada Kristus. Pasti Kristus yang akan hadapi ini. 2023 ramalannya, waduh Bapak Ibu jelek pol ya. Bisnis ekonomi gak karu-karuan. Bikin Juan ini stres Bapak Ibu. Tanggal 1 langsung jos trukku masuk jurang. Langsung dia ngomong, lu mah percaya mah. Tanggal 1 mah langsung diawali dengan truk masuk jurang. Dengan barang-barangnya. Bagaimana itu kita bisa melewati ini mah? Saya bilang gini, sudahlah kamu jangan negatif terus. Percayai, Christ in me, Tuhan itu yang akan tolong kita semua. Pasti dia atasi semuanya. Ternyata benar Bapak Ibu. Truknya bisa naik, bisa semua diatasi. Dan tidak ada masalah yang berarti yang membuat kita terus bangkrut, rugi. No, nggak ada Bapak Ibu. Malah kita diberkati. Percaya Kristus yang bisa mengubah yang buruk jadi baik itu ada di dalammu. Kalau dia ada di dalammu, apapun yang buruk yang menimpa hidupmu, dia bisa mengubahnya jadi kebaikan. Amin. Jadi jangan terpaku pada yang buruk-buruk toh. Jangan melihat sana sini, loh ini kok begini. Lihat Kristus, dia ada di dalammu. Dia bisa merubah semua yang buruk dalam hidupmu jadi kebaikan. Kalau lihat Yohanes Bapak Ibu, ini Yohanes di depanku ya. Aduh, secara manusia dulu itu buruk Pol Bapak Ibu. Bagaimana dia divonis sakit yang gak bisa sembuh. Bahkan dokterku di Singapura, dokter Cheng Jun yang terkenal itu ngomong gini, Kaisa, koncomu Kaisa. Aku punya konco gitu, wis habis sudah 2-3 bulan habis. Oh iya, tapi gak ngomong noni, saya gak ngomong noni, dia bisik-bisik saya. Dia bisa bahasa Indonesia, orang Singapura tapi bisa bahasa Indonesia. Terus saya pulang itu sedih Bapak Ibu, tak simpen di dalam hati. Terus ternyata sampai hari ini, Yohanes ini bisa lemu begini, bisa masih tambah awet muda, tambah cinta Yesus. Dulu mungkin katanya Noni, kalau tidak ada persoalan itu, dia tidak seperti ini. Tapi Tuhan tahu, iblis boleh mereka-reka yang buruk dalam hidup kita, tapi Tuhan bisa mengubahnya jadi kebaikan. Amin. Wah, gak bisa bayangkan ini makannya luar biasa Bapak Ibu. Gak punya lambung tapi makannya ngalang-ngalai yang punya lambung. Sampai dia ngomong gini, kok enak aku rasanya gak punya lambung, gak tahu asam lambung. Katanya gitu Bapak Ibu. Karena kita ini makan lombok sedikit asam lambung. Ya toh, makan apa sedikit
Tapi dia tidak pernah Bapak Ibu, lombok, duren, semua masuk Bapak Ibu. Tapi tidak pernah lambung asam lambung, luar biasa. Tidak ada, luar biasa. Kalau tak ceritain ini semua kaget Bapak Ibu. Waktu pergi Israel tidak ada yang tahu kalau Yohanes tidak punya lambung. Makan semua, ya enak. Pergi Tawangmangu, semua. Oh, Tawangmangu banyak yang tahu ya, semua tahu. Kalau pergi Israel itu tidak tahu. Begitu tak ceritanya kaget semua. Karena tidak ketoro Bapak Ibu, tidak tahu. Makannya biasa. Karena orang lain makanya sedikit-sedikit katanya. Kalau tidak punya lambung makanya dikit-dikit. Tapi kalau Yohanes makanya susite, wake Bapak Ibu. Tak lihat kalah-kalai, gak entek kayak no Yohanes, gak entek kayak no Yohanes. Dia makan terus Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah, kesadaran akan Kristus itu sangat penting. Dia ada di dalam kita. Dia yang akan berperang ganti kita. Siapa yang dapat siapa yang dapat melawan kita kalau Kristus ada di pihak kita? Roma 8 ayat 31 ayat 32. Roma 8, 31 sampai 32. Dikatakan seperti ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Semuanya itu, jika Elohim di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Elohim di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Bisnis banyak saingan. Rotinya Noni ini banyak saingan. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, rotinya wel-welan Bapak Ibu. Saya beli di sana itu banyak antri. Sampai semua orang itu bilang, antri banget. Sampai saya takut COVID seperti ini. Saya gini-gini pakai masker jauh-jauhan begini. Karena banyak Bapak Ibu yang beli-beli itu di tokonya Noni. Saya datang ke Krukah, banyak beli-beli. Terus saya datang ke Rungkut, banyak yang beli Bapak Ibu. Siapa yang mendatangkan pembeli itu? Apakah Noni pengumuman, roti mari datang? Enggak ada Bapak Ibu. Yang mendatangkan itu semua adalah Tuhan. Dikatakan, apa? Kalau Elohim di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saingan bisnis enggak ada. Kalau kita, Tuhan di pihak kita, enggak bisa lawan Bapak Ibu. Apapun, sakit apapun, tidak bisa. Saya pun sembuh Bapak Ibu. Dokter Singapura ngomong ini, wah kamu ini observasimu luar biasa, kemarin ngomong gitu. Kamu berhasil observasi karena gak jadi biopsi sampai hari ini, tidak apa-apa. Terus hasil darahnya yang di Singapura itu hasilnya ngawut-ngawut Bapak Ibu sampai saya pikir aduh aku ini autoimun ta. Ternyata dites lagi. Di Indonesia tesnya bagus karena saya dengar Tuhan ngomong seperti itu. Di Singapura langsung bagus juga. Dokternya gak bisa ngomong. Diulang semua loh. Dia tidak percaya sama Indonesia Bapak Ibu. Diulang semua. Silahkan ulang. Ternyata luar biasa. Saya ini di USG ini lama Bapak Ibu. Takut aku sampean. Terus orang ini. Terus saya sudah selesai di USG. Saya suruh tidur-tidur terus tidak boleh turun. Terus saya disuruh nemeni adik saya. Terus ini ono opo ya? Bingung toh. Terus saya tanya. Terus akhirnya sioce-nya itu masuk. Saya bilang ini. Ada apa aku disuruh tidur-tidur sini? Ada yang bahaya tak? Oh no. Aku cuma tunggu aku bikin report. Hah? Ya aku sekarang boleh pulang. Aku sampai ngomel-ngomel gini, disuruh tunggu bikin report ke dokter itu loh. Bikin report. Bikin saya deg-degan Bapak Ibu. Deg-degan loh itu. Nah, katakan kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak bisa lawan. Tidak ada Bapak Ibu. Bahkan dokter kanker pun bisa mati kena kanker Bapak. Di Singapura itu ada dokter kanker, mati kena kanker Bapak. Dokter kandungannya besan saya, mati kena kanker. Dia dokter kanker, bisa mati kena kanker. Karena dia manusia. Kalau kita punya Tuhan ada di dalam kita, wah dahsyat Bapak Ibu. Percaya kita bisa pede. Masuk toko, pede. Masuk rumah makan, mana? Pede. Kristus ada di dalam kita. 32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau anaknya sendiri diserahkan bagi kita.
Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu, Bapak Ibu. Semuanya. Segala sesuatu itu semua kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bukan segala sesuatu kepada kita titik, tapi bersama-sama dengan Dia. Jadi ada Dianya. Libatkan Dia. Sadari Dia. Maka Dia akan mengaruniakan segala sesuatu. Semuanya kepada kita. Nah, saya ini Bapak Ibu. Kalau masuk toko sepi jadi rame. Karena ada Kristus di dalam kita. Semua teman-temanku, teman-teman saya yang dekat dengan saya Bapak Ibu. Ketularan berkat Bapak Ibu. Tak ceritain. Temanku yang botak ini ketularan juga. Dia deket Pol sama saya. Tak ceritani. Pertama kali nolak. Lama-lama nurut Bapak Ibu. Dan dia luar biasa. Nah, karena Kristus ini bisa apa? Bisa transfer. Kalau dia deket, dia cerita-cerita, kita cerita Yesus. Kan kita ngomongnya enggak. Kalau ngomong lain-lain saya enggak kerasan Bapak Ibu. Jadi saya ini ngomong gini, siapa yang deket sama saya, itu mesti yang suka ngomong Yesus. Kalau deket saya, dia temanan sama saya tapi enggak ngomong Yesus. Saya enggak tahan lama Bapak Ibu. Paling cuma hangout, jalan, habis itu pulang. Terus enggak bisa lama-lama. Jadi harus ngomong Yesus. Jadi karena Yesus terus. Jadi fokusnya ini Yesus. Nah terus semuanya akan diberikan kepada kita. Kembali ke sini ya. Bilangan 20 ayat 1-4. Apabila kamu keluar berperang melawan musuhmu. Ini ulangan ya. Zaman perjanjian lama. Dan engkau melihat kuda dan kereta. Yakni tentara yang lebih banyak. Ini bicara juga bisa masalah dan semuanya ya. Dan lebih banyak daripadamu. Maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Yahweh Elohimu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil dan berbicara kepada rakyatnya dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Yahweh Elohimu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Tuhan itu di pihak kita. Dia di dalam kita. Kemanapun kita diberkati, kemanapun kita berada, kita akan diberkati. Kita akan menjadi berkat Bapak Ibu. Dimanapun, sadari itu semua bahwa Christ in me, ini penting. Dalam naik pesawat, wah Juan ini aku sampai direkam Bapak Ibu. Kalau naik pesawat, terus cuaca buruk, gini. Saya mesti bahasa roh. Bahasa roh, direkam Juan. Mama tak rekam, kamu ojo kurang ajar ya. Orang bahasa roh direkam. Karena aku bahasa roh, memang takut toh. Tapi kan ingat sekarang, dari khotbah ini saya diingatkan, oh iya, Christ in me. Nah itu kadang-kadang ya ingat. Lupa. Kadang-kadang ingat lagi. Nah, jadi khotbah ini pun buat saya Bapak Ibu. Saya bukan Superman. Saya juga belajar dari khotbah ini. Bahwa Christ in me, Kristus di dalam kita membuat kita tidak takut apapun. Kalau kita sadar ini terus Bapak Ibu. Nah, sadari, percayai, tidak ada yang bisa mengalahkan orang percaya. Apapun itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita, orang percaya, apapun itu. Bahkan dikatakan kita ini lebih dari pemenang. Jadi kita ini enggak usah perang, wis menang dhisik. Dikatakan lebih dari pemenang itu apa? Kalau pemenang kan pakai perang dulu, baru menang. Tapi kita enggak usah perang, karena yang perang itu Yesus. Terus kita menang, berarti kan kita lebih dari pemenang, amin. Nah, Roma 8 ayat 37. Tetapi
Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Bukan menang karena kita, oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi kita menang karena ada Yesus yang mengasihi kita dan Dia ada di dalam kita. Amin. Karena Yesus di dalam kita dan mengasihi kita, kita pasti menang perang. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, enggak usah takut Bapak Ibu. 2023 aku tak takut. Ini takut-takut, aku enggak takut. Sekarang dia enggak takut. Terus tiap hari Bapak Ibu, dia lihat omset. Ya, lihat di omset Bapak Ibu, karena takut. Lihat di omset, omset bagaimana ini? Saya lihat, dia enggak sadar lihat itu. Tiba-tiba ada temanku yang doakan itu. Bu Lili Soherman, dia ngomong gini, kamu jangan lihat di omset terus ya, jangan takut-takut. Loh kok tahu ya mah, aku lihat di omset terus mah, memang iya. Takut dia Bapak Ibu, tapi gak usah takut. Yesus ada di dalammu, dia yang akan menarik semua kebaikan-kebaikan Tuhan turun atasmu. Kalau dia ada di dalammu, dia akan menarik semua yang baik-baik itu datang atasmu, datang atas kita semua. Sadari itu, kalau ada masalah apapun, jangan lihat masalahnya, jangan mikiri masalahnya. Lihat Yesus dulu. Seperti itu. Pendeta siapa itu, yang Komjen itu ya. Komjen Pang, yang suka dilihat Heru sama Pak Dedi ya. Kalau ada apa-apa, itu datang ke Yesus dulu. Jangan cepat-cepat ke yang lainnya. Kalau ada masalah apapun, datang ke Tuhan dulu. Ngomong Tuhan dulu. Sadari Tuhan ada di dalammu. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Nah, sebab semua yang lahir dari Elohim, siapa yang lahir dari Elohim? Kita yang percaya, Bapak Ibu, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, percaya kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia, bukan dia sana, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Elohim. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus adalah anak Elohim, kita ini mengalahkan dunia. Wow, mengalahkan dunia karena apa? Begitu kita percaya Yesus adalah Elohim, langsung Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Bukan keluar masuk seperti dulu, zaman perjanjian lama. Tinggal di dalam kita. Itulah yang mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu, iman percaya kita bahwa Yesus anak Elohim, dia ada di dalam kita, senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia yang akan berperang ganti kita. Inilah yang dikatakan mengalahkan dunia. Di dunia ada apa Bapak Ibu? Masalah, persoalan, sakit penyakit, semua. Tapi dia yang ada di dalam kita. Dia akan mengalahkan semuanya itu. Kolose 1 ayat 26 sampai 28. Kalau IMB-nya ini lebih apik loh. Ada ya IMB-nya? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi, tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa orang kudusnya? Kita semua. Terus apa rahasianya? Kepada mereka Elohim ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu Kristus ada di dalam kamu, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, kepada mereka Elohim mau memberitakan kekayaan dan kemuliaan. Dan kemuliaannya. Kepada mereka Elohim ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, kita semua. Yaitu Kristus ada di dalam kamu. Pengharapan akan kemuliaan. Jadi rahasianya apa? Kristus itu ada di dalam kamu. Yang adalah pengharapan dan kemuliaan.
28. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan dan mengajar setiap orang dalam segala hikmat supaya kami dapat membawa setiap orang menjadi sempurna di dalam Kristus Yesus. Jadi kita dibawa sampai kepada kesempurnaan. Pengetahuan kita, rahasia yang tersembunyi adalah pengetahuan kita bahwa Kristus ada di dalam kita, itu akan membawa kita kepada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Maka dikatakan seperti ini. Sampai ku mencapai kesempurnaan, sampai engkau datang. Ada lagunya itu loh. Lupa, ini lagu jadul memang. Lah ya aku ini suka ingat-ingat yang dulu. Bisa Pak Titi? Enggak bisa. Sampai ku mencapai kesempurnaan. Sampai dia datang. Nah, apa rahasia tersembunyi yang disimpan dari abad ke abad, dari keturunan-keturunan yang sekarang dinyatakan kepada kita, yaitu Christ in me. Yesus ada di dalammu, di dalam kita. Inilah yang harus kita beritakan. Kenapa? Dikatakan, dialah yang kami beritakan. Dialah yang kami beritakan. Itu berarti kita ini harus beritakan itu. Ceritakan kepada semua orang, hei, Kristus ada di dalam kamu. Kamu lebih daripada pemenang. Kalau Kristus di dalam kamu, apa yang tidak bisa dia lakukan? Percaya saja, masalah apapun dalam hidupmu pasti terselesaikan. Karena Christ in you. Kristus di dalam kamu. Diberitakan supaya semua orang sadar akan Kristus. Bukan sadar akan keadaan sekitar. Loh itu ngono loh, itu ngene loh, itu ngono loh. Emangnya gue pikirin itu. Yang penting aku dengan Kristus. Kristus di dalamku. Nggak usah lihat kanan kiri. Seperti Petrus pada waktu dia berjalan di atas air. Pada waktu dia lihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Pada waktu dia toleh sana, toleh sini, lihat gelombang, lu kok gini, tenggelamlah dia. Kita juga seperti itu. Jangan lihat kanan kiri, lihat Yesus. Arahkan pandanganmu kepada Yesus dan dia ada di dalammu. Supaya semua orang sadar akan Kristus, bukan sadar akan sekitar. Bukan sadar akan dirinya sendiri. Oh aku kok gini, aku gak bisa. Siapa bilang kamu gak bisa? Orang Kristus ada di dalammu. Nah, karena Bapak Ibu tahu ya, kalau kita senantiasa sadar Kristus, bahwa Kristus ada di dalam kita, maka tanpa kita sadari seperti yang dikatakan tadi, kita menjadi sempurna seperti Yesus. Inilah yang goal, sebenarnya goal hidup, tujuan hidup kita di dalam dunia ini, goalnya ini. Bukan jadi orang kaya, bukan jadi orang konglomerat, bukan. Tapi goalnya itu seperti Yesus. Seperti Yesus. Kalau seperti Yesus gimana? Dia pernah sakit, enggak pernah sakit. Dia miskin, dia tidak miskin. Dia benar, dia benar. Jadi semua kepenuhan Kristus itu ada di dalammu. Kalau kita disempurna seperti Kristus. Sampai ku mencapai kesempurnaan. Sampai Tuhan datang. Minggu depan ada khotbah rapture terbaru. Ciamik Pol, Bapak Ibu. Datang ya, karena ini beritanya fresh from the oven. Tadi Juan juga ngomong, mah ini luar biasa ini. Penggenapan ini terus. Luar biasa. Nek tak buka nanti gak situ khotbah baru. Tapi aku tahu sedikit saja. Dan nanti jangan absen ya. Sabtu depan kita akan bahas nama Yahweh. Sebenarnya nama Yahweh ini nama yang Tuhan mau dia panggil. Jadi jangan ala-ala lagi di sini. Kalau ala-ala lagi tak tembak sama saya. Nggak boleh. Karena iya bukan Elohim. Allah itu kita Elohim. Tadi saya ngomong dengan Noni bahwa Yahweh itu nama yang Tuhan mau
dia panggil. Nama pribadinya Tuhan. Kalau saya, kalau dulu Bu Wali Kota, itu kalau Elohim itu jabatan. Tapi kalau Yahweh itu nama pribadi, Bapak Ibu. Nama pribadi. Jadi kita panggilnya ya Bapak Yahweh. Itu betul itu, Pak YHS itu, Pak Yusak. Terus fokus akan Yesus. Dan semua yang dilakukannya di atas kayu salib membuat kita mempunyai kekuatan Elohim dan hikmat Elohim. Ini dikatakan mempunyai kekuatan. Kalau kita fokus kepada Kristus, kita tahu bahwa dia ada di dalam kita. Kita tahu apa yang dilakukannya di atas kayu salib. Membuat kita mempunyai kekuatan Elohim. Kekuatan supranatural. Dan kita mempunyai hikmat Tuhan. Bukan hikmat manusia ya. Karena ada 3 hikmat. Hikmat Elohim, hikmat manusia, hikmat setan-setan. Kita mempunyai kekuatan Elohim dan hikmat Elohim. Tadi jadi sempurna seperti Yesus, kita juga mempunyai kekuatan dan hikmat Elohim. Kalau sempurna seperti Yesus pasti punya itu semua. 1 Korintus 22, ini cepat ya khotbahnya mau habis nih. Sudah? 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 25. Kalau mau habis langsung semangat ya. Kalau ini khotbah mau habis ini langsung semangat semua. 1 Korintus enggak guyon, Fran guyon. Karena suka guyon sama dia. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 25. Saya ingin santai aja khotbah Bapak Ibu. Karena kalau terlalu tegang itu nanti malah enggak masuk ya. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 25. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang-orang Yunani, orang-orang Jentai mencari hikmat. Tetapi kami, Paulus, memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Coba tanya orang yang tidak kenal Yesus, kan kita dikira bodoh, kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, kita semua dipanggil Bapak Ibu. Kristus adalah kekuatan Elohim dan hikmat Elohim. Jadi untuk kita yang dipanggil, karena enggak semua orang dipanggil loh. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi dia. Betul ya, mempunyai hikmat Elohim, kekuatan Elohim dan hikmat Elohim. Sebab yang bodoh dari Elohim lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Elohim lebih kuat daripada manusia. Oleh sebab itu Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 2 dikatakan seperti ini. Sebab aku telah memutuskan, ini Paulus ngomong, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus. Yaitu dia yang disalibkan. Dan ini saya ingin ada pada setiap kita semua. Tidak usah tahu apa-apa Bapak Ibu. Selain Yesus. Wes kalau ngomong, wes gak ngerti aku. Wes pokoknya Yesus. Kayak Bu Endang itu. Wes pokoknya Yesus tok til, wes gak ngerti aku. Wes ngomong apa, gak usah ngomong ABC. Yesus. Paulus memutuskan untuk gak mau tahu apa-apa. Selain Kristus. Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan. Karena apa? Ini adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Kalau kita cuma tahu ya Yesus tok Bapak Ibu. Tidak yang lain. Ini kita punya power dahsyat Bapak Ibu. Kelihatannya kita, oh kok aneh kan enggak lihat seperti ini kan gimana. Kan jadi orang aneh. Enggak Bapak Ibu. Hikmat itu akan turun pada kita.
kekuatan Tuhan itu akan turun kepada kita. Memutuskan, aku tidak mau tahu apa-apa. Aku mau tahu hanya Yesus saja. Dan ini dimulai dari mimbar ini Bapak Ibu. Pendeta yang khotbah harus membahas Yesus, bukan yang lainnya. Yesus anak Elohim dan karya salibnya. Yesus sama dengan firman. Jadi semua yang dikupas di sini harus firman, bukan di luar firman. Firman juga tidak boleh dipilih. Yang cocok be atiku tok tak pilih, yang gak cocok buang. Yang gak seneng, gak seneng. Yang seneng. Harus seneng semua. Firman Yesus kok. Jadi harus Yesus. Cuma mau tahu firman tok. Tidak mau tahu yang lain. Nah, kalau semua, makanya di mimbar ini kalau tidak grace wis, tidak tak undang lagi Bapak Ibu. Jadi karena apa ya Bapak Ibu? Kalau kita membahas selain Yesus dan membahas tentang effort dan semuanya, itu bikin kita ini tidak nyaman Bapak Ibu. Karena kok effort ya, kok harus begini harus begitu ya. Itu bikin tidak nyaman. Dan kalau kita tidak nyaman, itu juga bisa transfer Bapak Ibu. Tapi kalau bahas Yesus saja, ini juga bisa transfer kepada jemaat. Kekuatan dan hikmat Elohim ini bisa ada pada setiap orang yang mendengarkan. Jadi pulang dari tempat ini, kita memutuskan tidak bicara membahas apapun selain firman. Jadi kalau kumpul-kumpul ngomongnya firman. Kalau kita konsisten dalam hal ini, maka Tuhan akan menyingkapkan kita. Lebih lagi. Fokus senantiasa akan Yesus dan karya salibnya. Sadari bahwa dia ada di dalam kita. Maka kita akan menjadi serupa dengan dia, sempurna seperti dia. Kita akan punya hikmat Tuhan. Hikmatnya Elohim, kita akan mempunyai kekuatan Elohim. Dan kita akan hidup berjalan di dalam perkenanannya Elohim. Pulang dari tempat ini, semua dapat ini semua, sadari Kristus ada di dalammu, dan percaya, jalan pede aja, seperti Kalares itu kalau konten-konten di itu pede Paul ya. Karena dia ada Kristus Bapak Ibu di dalamnya. Semua orang kalau tahu rahasia ini, wah luar biasa. Minggir semua Bapak Ibu. Nggak ada loh setan-setan berani deket kalau kita sadar senantiasa Kristus ada di dalam kita. Langsung kita ngomong satu patah kata, dia langsung minggat Bapak Ibu. Jalan aja, minggir semua yang buruk-buruk itu. Sadari Kristus ada di dalammu. Dia bersamamu senantiasa. Kristus yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah Bapamu dan dia ada di dalammu. Amin.